Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Beraksi 15 menit pencuri gasak 3 motor milik santri Pondok Pesantren Darul Hikmah. Pencuri menggasak 3 motor Honda Beat sekaligus milik santri Pondok Pesantren Darul Hikmah di Jalan ST Jamil, Kelurahan Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung pada Rabu 15 Februari 2023 pukul 2:40 waktu Indonesia Barat. Ketua Yayasan Darul Hikmah Rajabasa Bandar Lampung, Sunardi, mengatakan pencuri menggasak motor santri Pondok Pesantren Darul Hikmah Rajabasa dalam waktu 15 menit. Menurutnya, motor para santri hilang saat diparkirkan di depan gedung Pondok Pesantren Darul Hikmah. Sunardi mengatakan, pelaku beraksi dalam 2 tahap saat mencuri motor milik para santrinya di sepertiga malam. Menurutnya, pelaku pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat lebih dulu mengambil motor Honda Beat Silver dengan nomor polisi BL5280QR milik Faiz Zainul Muttaqin. Selanjutnya, pelaku menggasak motor Honda Beat biru putih dengan nomor polisi BE3582TW milik Syefan Naufal Abdur Roshid. Lalu motor ketiga yang hilang adalah milik Intan yang merupakan motor Honda Beat putih merah dengan plat nomor polisi BE2863GMN. Ia mengatakan para pelaku berjumlah sekitar 4 orang dan untuk melalui pintu belakang Yayasan Darul Hikmah. Sunardi mengatakan pelaku mengambil 3 motor menjelang subuh dengan cara menggotong. Ia juga mengatakan pintu pagar belakang memang tidak ada kuncinya dan karena Yayasan Darul Hikmah hanya memiliki 1 satpam yang hanya fokus di pintu utama saja. Maka setelah kejadian ini pihaknya langsung memasang kunci dan akan menambah 1 satpam lagi serta akan memperbanyak spot CCTV. Berdasarkan rekaman CCTV, ada 4 orang yang melakukan aksinya dan 2 lainnya menunggu di luar. Korban kehilangan motor Syefan Naufal Abdur Roshid mengatakan ia setiap hari memarkirkan kendaraannya di tempat parkir di depan pondok pesantren. Menurutnya, motornya diparkir paling pojok dan pelaku hanya meninggalkan helm saja. Ia mengatakan terakhir memakai motor untuk membeli makan malam sekitar pukul 21:25 waktu Indonesia Barat. Mahasiswa semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila ini mengatakan motor miliknya memiliki ciri-ciri di depan plat motor ada stiker Doraemon dan di spakbor depan ada stiker pabrik GGP berwarna hijau. Siapa mengaku hingga kini belum membuat laporan kepada pihak kepolisian. Berikut keterangan pihak terkait. Kabarnya motor dari mahasiswa kita hilang ya Pak ya? Iya. Ya, itu boleh tahu kejadiannya kapan, kemudian pukul berapa nih Pak kejadian Pak? Ya, kejadiannya itu Selasa malam Rabu. Terjadi di komplek lingkungan Yayasan Darul Hikmah di tempat parkir secara khusus. Jadi ada 2 tahap. Tahap pertama adalah ketika terjadi pada jam 2.40 dini hari. Itu 1 motor yang dibawa. Kemudian merasa aman, berangkat setelah motor itu diserahkan kepada teman-temannya, balik lagi dia. Ya kan? Ambillah 2 motor pada jam 3.40. Kenapa ini terjadi? Karena memang yang pertama dia lewat jalan belakang. Ya, yang kebetulan memang pintu gerbang belakang itu tidak ada kuncinya atau pas itu tidak ada kuncinya sehingga kelepahan begitu sehingga mudahnya mereka itu keluar masuk lewat situ. Sementara satpam posisi di gerbang depan. Gerbang depan memang relatif aman karena memang terang dan itu akses utama kan depan gitu. Nah, inilah yang terjadi pada dini hari tadi malam itu. Ada berapa motor yang hilang Pak? Ada 3. 3 Pak ya. Semuanya jenis apa Pak? Jenis Beat. Oh, Honda Beat ya Pak ya? Ya. Nah, kedepannya setelah kejadian ini apa Pak langkah yang akan kita lakukan Pak? Ya, ini tentu menjadi evaluasi bersama para kami semua, para pengelola itu melibatkan semua, ya, terutama para satpam ya, untuk lebih aktif mengamankan pada titik-titik spot-spot tertentu yang memang rawan bisa itu melewat belakang, lewat jalan tikus yang orang bisa masuk sehingga dengan leluasa mereka bisa mempelajari situasi kondisi dari mana mereka masuk, dari mana keluar, gitu. Ya. Yang
Alami remblong truk muatan 14 ton ayam kecelakaan di Bakauheni, Lampung Selatan. Truk bermuatan ayam mengalami kecelakaan di bawah flyover sebelum pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Selasa 14 Februari 2023 malam kemarin, sekitar pukul 21.48 waktu Indonesia Barat. Truk Fuso dengan nomor polisi B9349WT bermuatan ayam potong yang dikemudikan oleh Rizal terguling di bawah flyover sebelum pintu masuk Pelabuhan Bakauheni diduga akibat remblong. Truk berangkat dari Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan dan hendak dibawa ke pabrik di daerah Bitung, Tangerang, Banten. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jonifer Yolanda membenarkan kejadian kecelakaan tersebut. Jonifer mengatakan truk Fuso melaju dari arah Kalianda menuju Bakauheni. Ketika sesampainya di jalan menurun sebelum pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, truk diduga mengalami rem tidak berfungsi atau blong. Kata Jonifer, pada Rabu 15 Februari 2023, pengemudi tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya sehingga truk masuk ke dalam kantong parkir di luar pelabuhan. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut, sementara pengemudi Rizal hanya mengalami syok. Rizal mengatakan ia mengemudikan truk Fuso dari Sidomulyo dan rencananya akan ke pabrik di daerah Bitung, Tangerang, Banten. Saat itu kendaraan yang dikemudikannya keluar jalan tol Bakauheni Selatan untuk mengurus surat perizinan di karantina hewan Bakauheni. Setelah keluar tol, ia memutuskan putar balik menuju Kalianda agar bisa masuk kantor karantina hewan Bakauheni. Sesampainya di kilometer 3 Waibaka Bakauheni, ia sempat memarkirkan kendaraannya di SPBU Garuda Hitam untuk beristirahat. Tak lama, ia kembali meneruskan perjalanannya menuju kantor karantina hewan. Namun pada pukul 21.48 waktu Indonesia Barat, setelah melewati jalanan tanjakan, Rizal mengatakan rem truknya tidak berfungsi, sehingga truk yang dikemudikannya meluncur dari jalan turunan Bakauheni menuju pintu masuk pelabuhan. Sehingga truk Fuso yang dikemudikannya menabrak pembatas jalan sampai melewati parit jalan air dan mengalami patah as depan hingga ban roda depan copot dan truk pun berhenti tanpa rem. Berikut keterangan dari pihak terkait. Pak, dengan siapa Pak namanya Pak? Rizal. Pak Rizal ini tadi bawa mobil apa kita tadi Pak? Tadi saya bawa mobil Fuso, Uso itu muatan apa itu Pak? muatan ayam. Gimana Pak kronologi kejadiannya kok bisa sampai kita ini? Kronologi kejadiannya nggak ada rem, nggak ada kopling. Kita datang dari arah mana? Pokoknya saya baru minjak ke sini ya, nggak tahu pokoknya dari arah sono aja, dari arah pasar aja. Saya rencana kan mau bayar karantina. Kerasa remnya kurang ini itu dari mana itu Pak? Dari pas nanjak aja, udah mau turun lagi kan, udah nggak ada. Saya mau pinggirin itu udah nggak bisa. Kalau ada rem tangan masih bisa bagian. Mobil kita jenis apa itu begitu bawanya Pak? Fuso ya. Spengrit apa? Kalau muatannya apa itu Pak? Muatannya si ayam. Ayam. Rencana mau dibawa kemana nih? Bitung. Cibitung. Pasca tinggalkan Musrenbang, 8 Kades Y Jepara minta maaf ke Wabub Lampung Timur. Sebanyak 8 kepala desa yang meninggalkan ruangan saat musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang di Kecamatan Y Jepara menyambangi kediaman Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi pada Rabu 15 Februari 2023. Kedatangan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat di Rumah Kolam Kecamatan Sukadana, Lampung Timur. Pantauan Tribun Lampung, kedatangan 8 kepala desa tersebut disambut juga oleh Kadis Kominfo Manyur Syah, Kadis PMD Yudi Irawan, serta Asisten 1 Tarmizi. Dalam pertemuan itu, Ketua Forum Kepala Desa yang juga Kadis Braja Asri Darusman menyampaikan kedatangan mereka untuk silaturahmi ke rumah Wakil Bupati. Selain itu, Darusman juga menyampaikan permohonan maaf karena keluar dari Forum Musrenbang tanpa izin kepada Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi.
Ia mengaku jika tindakan ia dan rekan-rekan kepala desa yang lain memang salah. Ia menjelaskan hal itu terjadi lantaran kecewa akibat desanya yang tak kunjung mendapatkan pembangunan infrastruktur. Hal senada juga disampaikan oleh Syahril, Kepala Desa Sumur Bandung, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur. Sementara Wakil Bupati Azwar Hadi menerima permintaan maaf para kades yang sempat meninggalkan ruangan musrenbang. Ia mengaku terkejut ketika melihat tindakan 8 kades tersebut yang meninggalkan ruangan musrenbang. Azwar Hadi menjelaskan pihaknya juga akan mengupayakan kebutuhan yang dikeluhkan oleh kepala desa tersebut. Ia juga meminta agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Dinilai cemari lingkungan, puluhan warga Pekon Jambu Pesisir Barat gelar aksi tuntut penutupan tambak udang. Dinilai merusak lingkungan, puluhan warga Pekon Wai Jambu, Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Barat, Lampung berunjuk rasa menuntut penutupan tambak udang. Dengan membawa poster berisi tuntutan, sekitar 100 warga mendatangi lokasi tambak udang yang berlokasi di Pekon Wai Jambu. Tuntutan warga dikarenakan limbah tambak menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu juga menyebabkan gatal-gatal pada kulit nelayan setempat karena air limbah dibuang ke laut. Menurut Bangsawan Utomo, koordinator lapangan peserta aksi pada Rabu 15 Februari 2023, masyarakat meminta dilakukan penutupan tambak udang yang menyebabkan kerusakan lingkungan di desanya. Sebelum masa aksi menyampaikan tuntutannya, mereka memasang spanduk segel terhadap tambak udang tersebut. Kemudian masa meminta pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa, serta aparat yang hadir untuk menandatangani spanduk tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan mereka. Menurut Bangsawan, semenjak tambak udang berdiri pada tahun 2010 hingga 2023 ini, tidak banyak manfaat yang diterima oleh warga. Bahkan katanya, semenjak tambak berdiri malah memecah belah antar warga. Selain itu, tiap tambak udang panen, masyarakat yang menerima dampak akibat limbah yang dibuang ke laut. Lalu jalan desa Pekon Wai Jambu juga rusak akibat kendaraan milik perusahaan tambak udang. Padahal seharusnya, kata Bangsawan, perusahaan memiliki jalan berbeda dengan jalan umum yang biasa dilewati oleh warga. Lalu masa aksi meminta pimpinan tambak udang untuk menemui mereka. Korlap aksi mengancam jika tuntutan mereka tidak dikabulkan, maka mereka akan meninggalkan aksi yang lebih besar lagi. Kasat Reserse Polres Pesisir Barat mencoba menengahi dengan memediasi warga dengan perusahaan tambak udang tersebut. Kasat Reserse lalu mengizinkan 6 orang perwakilan masa aksi untuk masuk. Perwakilan masa aksi kemudian masuk untuk melakukan mediasi yang ditengahi langsung oleh Wakapolres Pesisir Barat AKP Rafli. Terpergok warga saat curi motor, pemuda di Lampung Utara ceburkan diri ke sungai. Seorang pemuda terpergok warga saat akan melakukan pencurian sepeda motor di Desa Mulang Maya, Lampung Utara pada Selasa 14 Februari 2023. Pemuda yang diduga bakal melakukan pencurian itu bernama Santori, berusia 29 tahun, merupakan warga Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara. Ahmad, warga setempat, pada Rabu 15 Februari 2023 mengatakan Santori memperlihatkan gelagat mencurigakan akan melakukan pencurian sepeda motor. Awalnya, Santori mengambil motor milik penderes karet di Desa Mulang Maya, Kota Bumi Selatan. Ia lantas dikejar warga hingga ke Desa Curup Guruh Kagungan, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Dalam pengejaran, Santori menceburkan dirinya ke dalam aliran Wairarem di desa setempat. Ia meninggalkan dompet beserta motor yang dikendarainya di pinggir aliran sungai. Santori yang tidak kuat bersembunyi di dalam air pun akhirnya naik ke permukaan. Warga yang sudah menunggu sempat memberikan buke mentah, tetapi di saat bersamaan ada anggota Polsek Kota Bumi dan Babinsa. Dan akhirnya, Santori dibawa ke Polsek Kota Bumi untuk diamankan dari amukan warga.
Santori ketika ditemui di Polsek Kota Bumi mengatakan dirinya ditangkap warga ketika menemani kawannya untuk metik motor. Ia mengaku tidak tahu jika akan diajak mencuri motor oleh rekannya. Sebab saat datang ke rumahnya, rekannya mengajaknya ke ladang dan kemudian ia diberi mata kunci letter T. Santori mengaku pernah masuk penjara dengan kasus perkelahian dengan membawa senjata tajam. Ia juga mengaku sudah 2 kali melakukan pencurian motor. Pertama dilakukan di Kecamatan Abung Semuli pada Januari 2023 lalu. Ia mendapatkan bagian hasil penjualan motor curian sebesar 1 juta rupiah. Berikut keterangan pihak terkait. Penangkapan kemarin ada salah satu pelaku yang di masa warga. Untuk kronologis kejadian, awal mulanya bahwa diduga itu hendak melakukan pencurian sepeda motor. Namun sebelum pelaku itu perbuatan itu terjadi, diketahui oleh pemilik sepeda motor, sehingga si pemilik sepeda motor itu mendekati ke motor dan menanyakan ke seorang laki-laki tersebut, ditanyakan, ngapain mas? Nah, seseorang tersebut nggak menjawab, namun dia pergi. Kabur ya? Ya, pergi. Dia pergi dan si yang hendak menjadi korban motor ini mengecek sepeda motornya. Ternyata sepeda motor tersebut masih dalam kondisi normal, masih kondisi terkunci stang. Sehubungan karena mereka curiga, pemilik sepeda motor atas nama Helmi, saudara Helmi tidak bisa melanjutkan pengejaran, akhirnya kembali dan meminta bantuan warga. Setelah meminta bantuan warga, dilakukanlah pencarian sekitar jam 13.30, ditemukanlah seorang laki-laki ini yang bersembunyi di semak-semak dan kedapatan. Promo beli 6 gratis 6 donat klasik di Dunkin Donuts Lampung. Dunkin Donuts Lampung di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam nomor 36 menggulirkan promo menarik di bulan Februari 2023. Staf admin Dunkin Donuts Lampung Nadila Desviana mengatakan promonya adalah tanggal 25, 26, dan 27 Februari 2023 di mana setiap pembelian 6 akan mendapatkan gratis 6 donat klasik. Lalu promo yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2023, yakni setiap Senin pembelian 6 donat klasik dan 2 minuman orange juice atau lemon tea dingin ukuran medium hanya sebesar Rp80.000 belum termasuk pajak. Kemudian setiap Selasa beli 1 gratis 1 semua minuman dan semua ukurannya berlaku kelipatan dengan maksimal 4 kali transaksi. Menurut Nadila, pada Rabu 15 Februari 2023, ketiga promo tersebut berlaku dine-in maupun take-away. Syarat untuk mendapatkan 3 promo tersebut harus memiliki DD Card. Kalau tidak memiliki DD Card, bisa mengunggah foto atau video di Instastory Instagram dan tag @dunkinlampung. Selanjutnya ada promo umum, yakni promo yang bisa didapatkan meskipun tidak memiliki DD Card dan tidak diunggah foto ataupun video di Instastory. Promo ini berlaku hingga tanggal 28 Februari 2023 dan berlaku dine-in maupun take-away. Promonya adalah paket 3 duffel atau 3 kravel dan 2 minuman harga spesial senilai Rp64.900 setelah pajak. Pilihan minumnya ada orange juice, lemon tea, hot coffee, ataupun hot tea. Minuman kolata coconut pandan atau sweet potato ukuran medium diberikan harga spesial sebesar Rp11.000. Syarat untuk mendapatkan harga spesial ini harus membeli minuman kolata ukuran apa saja. Lalu ada promo duet hemat yang berlaku pada tanggal 11 hingga 19 Februari 2023 dan hanya berlaku untuk dine-in. Promonya adalah pembelian 3 donat klasik dan 2 minuman dingin hanya sebesar Rp66.000 saja.
Ada juga promo yang berlaku di GoFood dan GrabFood di tanggal 21 hingga 24 Februari 2023. Promonya adalah pembelian 6 donat klasik dan 2 minuman botol Thai Tea atau cappuccino hanya sebesar Rp110.000 setelah pajak. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.